Saudara-saudaraku, banyak di antara kita kekristenan yang seringkali menyalahartikan makna dari keselamatan dan pengorbanan akan Kristus roh kasih ilahi itu sendiri. Ada yang berkata, yang penting kasih, tapi tidak melakukan kasih. Maaf, sekedar kasih seperti inikah yang saudara maksudkan? Bukankah itu kamu lakukan hanya kepada orang yang berbuat baik juga kepada dirimu sendiri? Jadi, apakah benar kasih seperti itu yang Tuhan maksud dan perintahkan selama ini? Sedang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun bisa melakukan hal-hal baik seperti itu, bahkan mungkin lebih. Tapi ada satu hal yang tidak pernah mereka mau lakukan, ialah tidak mau mengenal firman serta mentaati segala perintah Tuhan, lalu mengikuti kesukaan mereka tanpa boleh ada satu orang pun yang melarang. Jadi, hal-hal seperti itukah yang kalian sebut kasih dan penggenapan Tuhan selama ini? Bukan, saudaraku, bukan itu. Tapi adalah taat dan percaya. Dalam arti taat tapi tidak percaya kepadanya yang diutus dari kesatuan roh ilahi itu sendiri, itu adalah iman yang kosong. Sama hal, percaya tapi tidak taat, itu juga adalah bohong atau dusta yang berasal dari iblis itu sendiri. Dengan puas, bisa melakukan apa saja seenak hati dan nafsunya, lalu melencengkan makna dan arti dari kasih Tuhan dan penggenapan itu sendiri. Tidakkah kalian malu terhadap diri kalian sendiri, terhadap orang seimanmu yang taat, ataupun saudara di luar agamamu? Terlebih terhadap kasih Tuhan kita Sang Pencipta di dalam Yesus Kristus itu sendiri, yang telah menetapkan semua peraturan ini pada seluruh ayat-ayat firman-Nya yang kudus, yang ternyata justru diri kalianlah yang telah mencoreng nama baik agama kalian dan nama kudusnya selama ini, dengan selalu berkata, semua telah digenapi dengan kasih, tapi di atas segala perbuatan fasik dan dosa yang dilakukannya. Sehingga kalian akan marah dan sinis apabila ada seorang sahabat yang menasihatimu dengan membawa nama hukum dan firman Tuhan, yang ialah Taurat itu sendiri. Sehingga dengan sangat konyol dan tidak lucunya, yang bisa-bisanya kalian dengan ketus berbalik mengatakan bahwa merekalah orang yang tersesat. Padahal sesungguhnya itu adalah bentuk penyangkalan belaka akan segala apa yang telah diperintahkan Tuhan. Terkadang memang kalian sendirilah yang sesungguhnya ingin melanggar itu semua, dengan selalu menyangkal segala firman dan ketetapan-ketetapannya, dengan memilah-milih ayat sesuka hati di dalam buku kitab itu sendiri. Tapi di sini ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada kalian semua yang selalu menyangkal firman Tuhan dan tidak pernah mengindahkan tegurannya. Pernahkah kalian membaca serta mengerti akan ayat-ayat ini, saudaraku? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir nanti,
akan banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Tapi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah kamu daripadaku, wahai kalian semua si pembuat kejahatan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, semoga dengan adanya video ini dapat mengajak kita semua semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan Sang Pencipta di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Lihatlah bahwa hari itu telah dekat. Sebelum semua terlambat, marilah kita sama-sama bertobat. Semoga Tuhan menuntun dan memberkati kita semua umat ciptaan yang dikasihinya. Di dalam firman-Nya yang kudus, Yeshua HaMashiach, kami berdoa.